Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakis Rizal, guru PAI di SD Negeri 08 Kampung Jawa 1, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja di kelas 6 bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ke Faluk? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat, masih semangat? Semangat pagi? Pagi. Ulang lagi. Semangat pagi? Pagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kemudian siapa tadi pagi yang salat subuh di masjid? Masjid mana? Random. Yang lain yang salat di masjid ada? Yang salat di rumah jam 5, jam 6? Orang tuanya tadi pagi yang salat subuh ke masjid? Yang tinggal salat zuhur? Tinggal salat asar? Salat maghrib? Ada? Salat isya? Dah. Oke. Yang sudah sarapan pagi? Sudah sarapan? Yang belum? Hafizah belum? Nah, nanti ada nasi makan bergizi. Nah, ada nasi makan bergizi. Yang belum sarapan makan. Nah, kemudian kita berdoa dulu sebelum belajar. Dah. Berdoa sebelum belajar, oke? Ada bisa memimpin doa? Siapa yang bisa biasanya memimpin doa? Fatan. Fatan, memimpin doa. Ya, hormat berdoa dimulai. Nah, karena sebelum belajar berdoa itu penting ya. Berdoa. Orang yang hanya berusaha belajar tanpa berdoa sombong. Orang yang hanya berdoa tanpa berusaha, maka dia dikatakan orang yang tidak butuh kepada Allah. Dah. Sekarang kita ulang surat sebelum belajar. Berdoa udah. Sebelum belajar kita ulang baca ayat suci Al-Quran surat An-Naba. Sambung ya di sini, sambung kelompok 2 terus berakhir. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Summa kalla saya'lamun. Wal jibala autada. Wa ja'alna naumakum subata.
wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna sirajan wahhaja linukhrija bihi habban wa nabata inna yaumal fasli kana miqata wa futihatis sama'u fakanat abwaba inna jahannama kanat mirsada labisina fiha ahqaba illa hamiman wa ghassaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba lan nazidakum inna lil muttaqina mafaza wa kawaiba atsraba la yasma'una fiha lagwa wala kizaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa zalikal yaumul haqq inna anzarnakum nah, dah, sadaqallahu nazim. Jumlahnya 40. Dah, alhamdulillah semuanya hafal. Ada kelas 6 kemarin cuma separuh. Sekarang semuanya hafal. Dah, hari ini hari Rabu tanggal 8. Kita mempelajari tentang materi hukum halal haram atau makanan halal haram. Kemarin kita telah pelajari tentang pengertian, apalagi dasar hukum, kemudian kriteria halal haram, terakhir contoh-contoh makanan halal haram. Di sini tempatnya. Kelihatan? Kelihatan? Oh, ibu ini membeli makanan cepat saji. Beberapa bumbu Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran Kelompok 1 tampil. Ke depan, boleh berdua, boleh berempat, boleh 1 orang. Boleh, dah, cepat. Terserah. Boleh berdua. Berempat. Oke, berempat aja, berempat. Dah, ke depan. Sebagai pembicara di tengah. Makanan yang halal. 1. Keju. 2. Unta. 3. Donat. 4. Mentega. 5. Sapi. 6. Ayam jantan. Dan 7. Kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa jika suapan haram masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya nanti jadi poin, nilai poin. Yang bisa bertanya ke kelompok 1,
Kalau kelompok satu nak mampu menjawabnya tentang apa itu makanan halal, contoh-contohnya, berarti yang bertanya dapat nilai poin. Oke, tadi pertanyaannya apakah bangkai ikan atau belalang halal atau haram? Nah, silakan jawab. Itu halal untuk dimakan. Halal lah, bagus pertanyaannya. Berarti nilai poin dapat nilai tambah dapat untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 juga dapat nilai poin. Dah kembali ke tempat kelompok. Kami dari kelompok Ali akan membacakan hasil tugas kami. Berikut adalah bahan makanan yang mengandung zat haram. Angciu, sari tape ketan yang mengandung alkohol. Gochujang, pasta cabai Korea yang mengandung alkohol prosesnya. Emulsifier 71, campuran kue, es krim, dan lainnya yang mengandung lemak babi. Soalnya sini. Kodok goreng, Kodok goreng, bir babi, babi guling, sup kecoa, kuda, dan sereal babi. nah, dah selanjutnya dah ini dah yang Lalat, laba-laba, kuda, keledai, serigala, burung, monyet, sate ular, darah, organ manusia, bir, dan babi dan keturunannya. Termasuk Kategori makanan halal yaitu yang pertama, makanan seorang muslim harus memenuhi 2 syarat, yaitu halal sama dengan sesuai syariat Islam, tidak terbuat atau mengandung dan terkontaminasi zat haram atau najis, dan tidak memabukkan. Syarat kedua adalah thayyib, bersih, aman, bermanfaat, dan berkualitas. Ciri-ciri makanan yang halal adalah tiada dalil yang mengharamkannya, bersih dan tidak memudaratkan, binatang halal dan disembelih, tumbuh-tumbuhan yang tidak beracun. Dalam Al-Quran dan hadis dilarang untuk memakan makanan daging babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih selain atas nama Allah, khamar atau alkohol, hewan buas bertaring, hewan bercakar untuk diburu. Halal dan penyimpanan, misalnya disimpan dengan bersih agar tidak terkena najis dan bukan untuk sesembahan. Halal prosesnya seperti alat dan tempat tidak menyatu dengan makanan haram atau harus dipisah. Halal zat, tidak tercampur zat haram seperti babi dan alkohol walaupun sedikit. Halal cara mendapatkannya, makanan bukan hasil mencuri, riba, menipu, korupsi, dan lain-lainnya. Hikmah makan makanan halal, doa dimakbulkan Allah, dapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam beribadah, mudah menerima dan menghafal pelajaran, memperoleh hidayat Allah Subhanahu wa taala, sehat tubuh, badan dan akal. sekian. Oke, tunggu. Dah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tambahan nilai 20. Ada? Ada pertanyaan tentang hikmah halal haram, kriteria halal haram, hikmah dan kriteria. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Nah, tidak ada? Baik, Kelompok 1 ada? Kelompok Bilal? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita beri aplaus. Silahkan kembali tempat. Karena kita telah diskusi kelompok. Kelompok 2 pemegang nilai tertinggi 160, yang lain 100. Coba Pak tanya, tadi kelompok 1 makanan halal. Makanan halal apa saja? Ayam, sapi, domba,
unta, kemudian minuman yang tidak beralkohol. Nih hikmah satu, mendapatkan pahala, doa dikabulkan Allah, mudah menghafal. Mudah menghafal ini kayak ada di Kufah dulu namanya Sabit bin Zuto, seorang pemuda, karena mendapatkan apel hanyut di sungai dimakannya. Kemudian karena dia takut apel itu tidak ada haram, dia muntahkan, dia cari orang yang punya apel jauh, berjalan ke hulu sungai. Kemudian ketemulah kebun apel, minta izin ke pemiliknya. Ternyata yang pemiliknya itu rumahnya jauh, yang ada di kebun itu cuman penjaga kebun, berjalan jauh ratusan kilo, ketemu pemiliknya. Nah, syaratnya harus apa? Harus bekerja di tempatnya 1 tahun. Bekerjalah Sabit bin Zuto 1 tahun. Setelah bekerja minta izin kehalalan sebuah apel, cuman tidak boleh diizinkan satu syarat lagi. Sabit bin Zuto harus nikah dengan anak pemilik kebun itu. Nikah dia. Karena Sabit bin Zuto orangnya menjaga makanan haram, anak pemilik kebun juga solehah, nikah, lahir seorang ulama. Siapa ulamanya? Sabit bin Zuto, Nu'man bin Sabit, yang dikenal dengan Imam Abu Hani, seorang ulama, karena menjaga makanan yang haram. Makanya kalau susah menghafal Al-Quran, hafiz Quran, makanya lihat dari makanan yang haram yang masuk ke dalam. Apalagi khusyuk dalam ibadah. Kalau ada ibadahnya yang tidak khusyuk, berarti ada makanan yang haram. Oke, pindah ke kelompok ini. Tadi dasar hukum surat Al-Baqarah 168. Oke, 168. Kemudian apa lagi? Al-Quran kedua, Al-Hadis 3, ijtihad para ulama. Kalau Indonesia siapa? Majelis Ulama Indo. Ke kelompok 4, makanan yang haram 1, kodok goreng, bir, babi, kecoa. Apakah bangkai ikan dan belalang haram? Tidak. Bangkai ikan dan belalang haram? Hah? Bangkai ikan yang tidak disembelih, apakah haram atau halal? Halal. Bangkai belalang, apakah halal atau haram? Apa? Nomor 1? Halal. Halal. Bangkai belalang. Kelompok 4, bangkai belalang haram atau halal? Bangkai belalang. Bangkai belalang adalah halal. Oke, bangkai ikan. Seluruh bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang adalah halal. Oke. Nah, karena ini kelompok 2 nilainya tinggi, ada satu lagi, kita game masing-masing kelompok 4 orang dikasih 1 soal ke depan menjawab. Siapa yang terjawab semua dikali 100. Oke? Berarti kalau salah 1 berarti nilainya 300. Paham ya? Kalau betul semua, tambahan nilainya. Oke. Buka, langsung jawab. Oke, langsung jawab. Oke, ikan yang makan kotoran ayam, hukumnya adalah... Nah, nih, cepat. Siapa salah nilainya? Ikan yang makan kotoran... Oke, jangan nyalain diam. Salah. Yang benar adalah oke, selanjutnya ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa?
Nah, cepat. Skor waktu, mulai lagi. Oke, betul. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Cepat. Salah satu ini saja. Nih. Nah, berarti ini 100 betul 1. Kelompok 2 betul 1. Oke. Ikan yang makan kotoran ayam. Ya, haram. Oke, 100 kelompok 4. Kelompok 4. Ya, nomor 10. Makanan yang mengandung racun haram. Oke, betul. 100. Lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Nilai 100 kecuali oke. Nasi putih dengan dendeng marus. Salah. Dah, sekarang kita rebutan. Rebutan pertanyaannya adalah, sebutkan apa yang menentukan di Indonesia, apa yang menentukan makanan itu, ya, bagus, label halal dari MUI. Oke, label halal dari MUI. Berarti nilainya 400. Oke. Dan ini masih ada harapan. Nah, satu lagi. Sebutkan 3 kriteria. Tadi ada 3 kriteria makanan halal dan haram. Coba. Halal zatnya, halal pengolahannya, halal cara mendapatkannya. Oke, 400 lagi. Oke, kita total 400, 800 tambah 5 berapa? 1360. Kalau juara 1, 2, 3, 4. Oke, nah, jadi pelajaran hari ini kelompok nilai tertinggi 1360, kelompok 2. Kelompok Umar bin, yang kedua kelompok Ali bin Abi Talib, ketiga kelompok Utsman bin Affan, yang terakhir kelompok Bilal bin Rabah. Oke, itulah pelajaran kita hari ini. Coba kita ulang pertanyaan 1 tentang penger. Ya, makanan halal adalah makanan yang, kedua, makanan haram adalah makanan. Nah, oke. Kemudian hikmah mendapat paha. Kedua, mudah menghafal. 3, kusuk dalam beribadah. Kriteria ada 3. 1, halal zatnya, halal prosesnya, halal memperolehnya. Kemudian dasar hukum surat Al-Maidah ayat 88, Al-Baqarah, kemudian hadis Nabi. Apa lagi? Ijtihad, ada label MUI. Makanan haram adalah kecoa, buaya, babi, apa lagi? Ular. Makanan beralkohol haram. Apakah bangkai ikan dan belalang haram?
Halal atau haram? Halal. Oke, dah. Baik. Kemudian itu pelajaran kita tentang hukum halal haram. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Nah, coba tepuk ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, kemudian tepuk 1, 2, 3. Nafas segar. Ha. Oke. Ya, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Ha. Keras, serentak ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Ha. Ha. Oke. Lanjut. Lagu Indonesia, anak Indonesia hebat. Mulai. 1, 2, 3. Anak Indonesia hebat. Tidur ibadah gizi belajar oke, sip. Dah. Sekarang kita tutup acara kita dengan pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul. Siapa yang hafal doa kafaratul majlis? Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.